Dan kebetulan ketika Mbak Amel mengikuti naik ke atas loteng ini, pintu di loteng tersebut tidak tertutup rapat. Lalu Mbak Amel mempunyai kesempatan dong untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika Mbak Amel naik ke atas coba untuk mengintip, Mbak Amel melihat orang tuanya ini, ayah dan ibunya ini sedang seperti duduk itu bersila di bawah, dan di depannya ini ada sebuah sesajen yang menurut Mbak Amel ini lengkap sesajennya, dan ada sebuah foto perempuan yang menggunakan kebaya berwarna hijau yang menurut Mbak Amel ini perempuannya sangat cantik. Dan di situ orang tuanya seperti biasa, hanya ngobrol biasa. Ketika Mbak Amel ingin mendengarkan obrolan tersebut, tiba-tiba pintu itu seketika langsung tertutup sendiri. Kaget dong Mbak Amel ya kan. Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian di sana guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidup. Jumpa kembali lagi di sini bersama gua, Cok Tris, dan ada teman gua, Corul. Kembali lagi bersama di acara favorit kalian, di acara channel YouTube kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Jadi seperti biasa guys, malam ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh viewers atau dari subscriber kita ya. Betul. Cerita ini menurut gue sih horor, mistis. Karena cerita ini tuh sebenarnya agak sedikit panjang guys. Cuman gue akan menceritakan cerita ini sesingkat mungkin dan sejelas mungkin kepada kalian, biar kalian juga nggak terlalu lama mendengar cerita kita, biar nggak terlalu jenuh juga dan terlalu bosan ya. Sebelum kalian mendengar cerita kita, pastikan dulu kalian sudah menyediakan tempat untuk mendengarkan ceritanya, teman untuk mendengarkan cerita ini, seperti ada kopi, rokoknya, cemilannya, buat kalian mendengarkan cerita kita serileks mungkin dan senyaman mungkin ya guys ya. Tidak perlu menunggu lama lagi, gue akan menceritakan bagaimana kejadian cerita horor ini bisa terjadi. Jadi tanpa perlu menunggu lama lagi guys, gue akan menceritakan bagaimana kejadian cerita ini terjadi. Cerita ini dikirimkan oleh viewers kita, oleh subscriber kita, yang dimana kita sebut saja nama pengirimnya yaitu Mbak Amel. Mbak Amel, oke. Mbak Amel ini menceritakan bagaimana dirinya dan beberapa adiknya ini mendapatkan sebuah teror horor yang terjadi di dalam keluarganya. Mbak Amel ini ialah anak yang kedua dari 3 bersaudara. Mbak Amel mempunyai 1 orang kakak laki-laki dan mempunyai seorang adik perempuan. Jadi kita sebut aja nama kakaknya Mbak Amel ini Mas Bimo. Mas Bimo, oke. Nama adiknya Mbak Amel ini Siska. Mereka tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayah ibunya masih ada. Tinggal di rumah yang bisa dibilang cukup besar, berkecukupan dari keluarga yang memang dibilang mampu. Dari kecil ini Mbak Amel memang sudah apa ya kalau bisa dibilang hidup yang sedikit mewah lah. Kebutuhan yang diinginkan oleh Mbak Amel dan kakak dan adiknya ini semuanya serba ada, semuanya serba berkecukupan. Mbak Amel ini beliau saat ini kurang lebih
berusia di usia 17 tahun. Mbak Amel bilang kalau beliau sekarang ini baru duduk di kelas 2 SMA. Oh, masih sekolah berarti. Ya, masih SMA. Sedangkan adiknya ini, Mbak Siska, dia sekarang ada di usia sekitar 14 tahun, kalau nggak salah kelas 2 SMP. Dan kakaknya Mas Bimo ini sekarang sudah kuliah dan sedang semester 3. Oke. Mbak Amel itu usianya 17 tahun. Dari kecil sampai usia 17 tahun, Mbak Amel ini nggak pernah merasakan kejadian sesuatu yang horor. Atau sesuatu kejadian yang menurut Mbak Amel itu di luar nalar, di luar logikanya Mbak Amel. Jadi cerita awal mula ini terjadi ketika Mbak Amel ini sudah meranjak dewasa dan Mbak Amel ini mempunyai hawa dan rasa penasaran lah di dalam rumah tersebut. Mulanya ini Mbak Amel merasa penasaran itu ketika melihat kedua orang tuanya ini, ayah dan ibunya ini, selalu ketika setelah malam hari itu, lebih tepatnya sih lebih seringnya itu di malam Selasa Kliwon ya. Di malam Selasa Kliwon ini, ayah dan ibunya Mbak Amel ini selalu, mereka itu setiap malam kalau diperhatikan Mbak Amel ini selalu naik ke atas loteng rumahnya. Menurut Mbak Amel, orang tuanya ini kalau naik ke atas loteng itu sekitar pukul jam setengah 1 malam. Dari mana Mbak Amel ini mulai mengetahui kalau orang tuanya ini selalu naik ke atas loteng pukul setengah 1 malam? Karena Mbak Amel ini pernah ketika dia usianya dari SMP itu sudah melihat kalau orang tuanya itu suka ke atas. Ketika Mbak Amel ini tidur dan apa ya kalau bilang ya, mendusin lah atau terbangun tengah malam, dia itu melihat ayah dan ibunya tuh naik ke loteng melalui tangga belakang tengah malam. Mbak Amel pikir saat itu memang ada keperluan lah yang memang harus diselesaikan di atas, gitu kan. Tapi kejadian itu Mbak Amel selalu perhatikan tuh berulang dan kalau Mbak Amel bilang itu selalu di Selasa Kliwon. Jadi Mbak Amel ini mulai rasa penasaran dan tadinya Mbak Amel nggak pengen memutuskan ingin mencari tahu kenapa dan ada apa di atas loteng itu. Karena memang Mbak Amel sendiri dari kecil emang nggak pernah diizinkan atau nggak boleh naik ke sana. Karena ayah ibunya itu selalu bilang kalau di atas itu loteng itu tempatnya kotor, jorok gitu loh, dan ya dengan apa ya, kata-kata yang menakutkan supaya anak-anak ini nggak ada yang berani ke atas. Gitu. Pada suatu ketika rasa penasaran Mbak Amel ini mulai muncul dan Mbak Amel ini ingin memutuskan melihat apa sebenarnya yang ada di atas. Gitu. Apa sih yang dikerjakan sama ayah dan ibunya Mbak Amel itu di atas kalau setiap Selasa Kliwon? Mbak Amel coba untuk memutuskan memberanikan diri untuk mengecek di atas. Jadi ketika Mbak Amel pulang sekolah dan kebetulan Mas Bimo ini masih di tempat kuliahnya di kampusnya dan adiknya ini sedang bermain di luar rumah. Mbak Amel memutuskan siang hari untuk menengok ke atas ke kamar tersebut. Ketika Mbak Amel naik ke atas, karena memang akses ke atas ini hanya bisa dilalui melalui tangga belakang. Karena rumah Mbak Amel ini bentuknya persegi, ada tangga di tengah untuk naik ke kamar mereka masing-masing. Ada tangga belakang yang dimana tangga belakang itu berada memang di seperti area cuci baju atau segala macam. Nah, mereka Mbak Amel melihat mereka naik dari tangga situ, akhirnya Mbak Amel coba untuk lewat situ kan, untuk naik ke tangga situ. Ketika Mbak Amel memutuskan untuk naik ke atas, Mbak Amel melihat, Mbak Amel naik ke atas, melihat ada sebuah pintu memang yang ditutupi oleh sebuah hordeng. Hordeng itu berwarna hijau. Mbak Amel
menghampiri pintu tersebut, membuka hordengnya, Oke. berniat ingin membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Terkunci dengan sangat rapat. Mbak Amel coba membuka pun nggak bisa. Gitu. Nah, di samping pintu yang tertutup hordeng itu, ternyata ada sebuah jendela lumayan besar, dan Mbak Amel coba untuk mengintip dari situ. Ada apa sih dalam kamar tersebut gitu. Tapi ketika Mbak Amel coba untuk mengintip, tetap saja nggak bisa melihat ke dalam, karena memang itu sangat ditutup rapat dari jendela tersebut. Akhirnya Mbak Amel mengurungkan niat tersebut untuk memeriksa kamar itu. Nah, pada suatu ketika malam hari, tepatnya terjadi kembali di Selasa Kliwon. Mbak Amel ini memang sudah menanti-nantikan Selasa Kliwon ini akan datang. Jadi Mbak Amel nggak tertidur saat itu. Mbak Amel sudah ingat kalau malam ini nanti akan malam Selasa Kliwon. Ketika pukul jam 12 lewat, Mbak Amel coba untuk mengintip orang tuanya sedang ngapain. Ternyata benar, orang tuanya, ayah dan ibunya ini naik ke atas ke loteng. Dan Mbak Amel nggak langsung keluar. Mbak Amel coba diam sejenak. Ketika orang tua sudah naik, Mbak Amel coba untuk membuntuti ke atas, ya. Tapi ketika Mbak Amel coba ke atas, Mbak Amel membuka pintu, kembali lagi pintu itu terkunci. Cuman Mbak Amel mendengar suara ayah dan ibunya ini seperti sedang mengobrol. Seperti sedang dengan berbicara. Dan di saat itu Mbak Amel mendengar kalau suara yang di dalam ruangan itu bukan hanya suara ayah dan ibunya aja. Oh, ada suara orang lain. Ada suara orang lain. Dan Mbak Amel pun nggak tahu itu suara dasar dari mana. Mbak Amel coba untuk mencari celah bagaimana dia bisa mengintip ke ruangan tersebut, tapi tetap memang tidak ada celah yang bisa untuk Mbak Amel lihat. Semuanya tertutup rapat. Mbak Amel dari situ putus harapan lah, ya kan. Akhirnya Mbak Amel turun, tidak jadi melihat apa yang ada terjadi di atas, ya kan. Keesokan harinya, seperti nggak terjadi apa-apa, Mbak Amel pun biasa dengan kedua orang tuanya. Tadinya pun Mbak Amel coba ingin bertanya sama orang tuanya apa yang terjadi di atas, apa yang sedang dilakukan di atas. Cuman Mbak Amel ini terlalu takut gitu loh. Akhirnya setelah pulang sekolah, Mbak Amel ini memutuskan untuk nggak langsung pulang ke rumah. Dia menemui kakaknya di kampus, di tempat kakaknya di mana dia kuliah belajar. Dia menemui Mas Bimo. Mas Bimo pun saat itu kaget karena kenapa kok adik gue datang ke tempat gue, ya kan. Mas Bimo bertanya, ada apa dek, gitu kan. Ada yang mengganggu kamu atau ada sesuatu yang perlu ingin dibicarakan, gitu kan. Akhirnya Amel mengajak Mas Bimo untuk berbicara berdua. Mas, kita bicara berdua aja yuk, ada yang ingin saya bicarakan empat mata, gitu. Lalu Mbak Amel cerita kepada Mas Bimo sebenarnya apa yang ingin Mbak Amel ceritakan dan apa yang terjadi. Jadi Mbak Amel cerita kepada Mas Bimo, belakangan ini, akhir-akhir ini saya sering memperhatikan kalau ayah dan ibu itu sering naik ke loteng, Mas. Itu kalau saya lihat mereka selalu naik ke atas, itu tepatnya di hari Selasa Kliwon. Saya nggak tahu, Mas, apa yang mereka coba lakukan di atas. Tapi saya pernah membuntuti mereka berdua, cuman saya nggak bisa melihat apa yang ada di dalam itu. Tapi saya perhatikan, saya dengarkan kalau mereka itu nggak berdua, Mas. Ada beberapa suara yang sedang berbicara sama mereka. Lalu Mas Bimo dengan mudahnya berkata, udahlah, buat apa juga sih kita pengen tahu urusan orang tua kita. Tapi dalam hati Mbak Amel rasa penasaran terus menggebu-gebu. Tapi ini menurut saya aneh loh, Mas, kata Mbak Amel gitu. Coba Mas bayangkan, setiap Selasa Kliwon, ayah dan ibu ini selalu naik ke atas loteng. Mau ngapain coba, Mas? Ya mungkin ada yang memang harus dikerjakan, mungkin pekerjaan kantor atau segala macam. Kalau harus mempekerjakan pekerjaan kantor atau bisnis ayah dan ibu, kenapa harus di loteng, Mas? Kan mereka punya ruang kerja pribadi. Mereka punya ruang kerja sendiri-sendiri. Rumah kita kan gak kecil, Mas, besar. Lalu Mas Bimo bilang, udahlah dek, ngapain sih kita ikut campur urusan mereka? Nggak penting juga, gitu kan. Sekarang
apa yang pengen Ade tahu dari ayah dan ibu? Kita hidup udah enak loh. Kita hidup udah berkecukupan. Semua serba ada. Apa yang Ade mau, apa yang Siska mau, semuanya terpenuhi gitu kata Mas Bimo kan. Kita nggak usah ikut campur urusan orang tua. Terus Mbak Amel bilang begini, Mas, sebenarnya juga saya pengen nanya nih sama Mas Bimo. Sebenarnya kita ini agamanya apa sih, Mas? Gitu. Lalu Mas Bimo pun terdiam sejenak. Mas Bimo bilang sama Mbak Amel, kok tumben kamu menanyakan agama kita apa? Sekarang Mas pikir aja deh Mas, kita kalau dibilang Islam kita nggak pernah sholat, dibilang Kristen kita nggak pernah pergi ke gereja, dibilang Hindu atau agama yang lain kita nggak pernah datang ke tempat ibadah Mas. Aku tuh selalu pengen gitu loh kayak kehidupan keluarga-keluarga yang lain gitu. Kita pergi ibadah bareng-bareng, kita melakukan sebuah ibadah bersama-sama gitu kan. Mas Bimo lalu langsung mulai merasa sadar juga. Ya juga ya deh ya. Selama ini kita nggak pernah mempekerjakan melakukan seperti ibadah gitu kan. Kita nggak pernah sembahyang, kita nggak pernah meminta kepada Tuhan kan. Coba Mas Bimo pikir. Kata Mas Bimo, ya udah sekarang kamu pulang aja deh. Nanti kalau misalnya udah ada waktunya, Mas Bimo akan bertanya sama ayah dan ibu gitu kan. Tapi kamu sabar, kini semua harus kita bertanyakan menunggu momen yang tepat dan pasti gitu kan. Ya udah, akhirnya Amel pamit lah. Amel pamit pulang ke rumahnya, dan biasa dia ada adiknya kan, Siska. Oh ya, di rumah Mbak Amel ini juga ada seorang pembantu rumah tangga, ya kan, asisten rumah tangga. Ada 2 orang, yang satu namanya Mbok Darmi, yang satu namanya Mbok Ijah. Mbok Darmi ini tugasnya mengurusi seperti mencuci pakaian, mencuci piring, mengerjakan rumah lah. Sedangkan Mbok Ijah ini mengurusi Mbak Siska. Gitu. Iya, kalau bisa bilang baby sister lah. Tapi mereka berdua ini memang tinggal dalam rumah. Akhirnya Amel coba untuk menyamperi Mbok Darmi karena Mbok Darmi lebih lama tinggal di situ bareng mereka ya kan. Bahkan dari Amel kecil. Amel berkata seperti ini dengan Bodarmi. Bodarmi, saya pengen nanya. Lalu Bodarmi menjawab, iya non, ada apa non? Gitu. Seperti biasa emang Bodarmi ini sangat menghormati anak-anaknya yang ada di situ kan, dengan memanggil non, den gitu. Iya non, ada apa non? Ada yang bisa Mbok bantu? Bodarmi kan udah lama nih tinggal bersama-sama dengan kita, ya kan? Iya non, dari non kecil, dari Den Bimo SD gitu ya kan, dari non masih usia 3 tahun, bahkan Mbak Siska belum ada pun saya udah tinggal di sini gitu, kata Mbok Darmi. Mbok Darmi merasa ada yang aneh gak sih Mbok sama ayah dan ibu? Maksudnya gimana ya non? Pernah nggak Mbok Darmi memperhatikan kalau ayah dan ibu ini suka pergi ke atas loteng di pukul waktu malam? Kata Mbok Darmi, Mbok Darmi pernah sih non lihat sesekali, cuman Mbok Darmi nggak memperhatikan apa yang mereka lakukan, dan Mbok Darmi juga nggak berani non untuk menanya-nanyakan seperti itu kepada apa namanya, Nyonya dan Tuan. Gitu. Emang kenapa non Amel? Enggak, saya penasaran aja gitu loh, apa sih yang mereka kerjakan di sana. Kalau menurut Mbok Darmi sih mungkin itu hanya urusan pekerjaan kantor kali non ya, urusan perusahaan. Ya sekarang kan karena mama dan ayahnya non ini kan punya usaha masing-masing. Enggak, mereka nggak bekerja. Usaha ya. Mereka punya perusahaan, Cok. Ayahnya punya perusahaan sendiri dan ibunya punya perusahaan sendiri. Jadi memang ayahnya Mbak Amel ini itu mempunyai perusahaan sendiri, dan ibunya pun juga mempunyai perusahaan sendiri. Mereka tuh ya keluarga yang sangat berkecukupan lah. Sekolahnya pun di sekolah yang mahal. Mereka pun kalau pergi dan berangkat sekolah itu diantari oleh sebuah supir. Bahkan Mbak Amel bilang kalau di rumahnya ini ada sebuah mobil itu nggak satu, ada sekitar 4 mobil.
Mas Bimo pun ke kampus mereka pakai mobil sendiri. Oh. Dan mobilnya itu Mbak Amel bilang yang dia punya itu nggak harga yang murah, harga semuanya yang mahal-mahal semua. Ya memang Mbak Amel sangat bersyukur, tapi di balik kesyukuran yang Mbak Amel miliki ini, Mbak Amel tuh sebenarnya pengen tahu, mencari tahu. Ya kesatu itu dia, kenapa di keluarganya ini mereka nggak pernah melakukan sesuatu ibadah, mereka nggak pernah meminta kepada Sang Maha Pencipta. Itulah yang ngerasa ingin tahu dari Mbak Amel. Sampai akhirnya satu ketika Mas Bimo coba menanyakan sama orang tuanya, sama ayah dan ibunya, ya kan? Ketika lagi duduk di dalam ruang tamu, mereka sambil ngobrol-ngobrol bertanya Mas Bimo, Bu, ya boleh saya bicara? Silakan bicara aja, yang ingin ditanyakan apa? Ayah dan ibu, kita sekeluarga sebenarnya kita mempunyai agama apa sih? Orang tuanya terdiam seperti kaku, nggak bisa berkata apa-apa, mukanya pucat, berkeringat, dan berkata sambil apa ya, gugup lah. Jawabnya seperti itu. Untuk apa menanyakan? Ya kita pengen tahu aja, karena selama ini saya nggak pernah memperhatikan kita sekeluarga beribadah. Memang kita kalau di saat hari-hari raya besar, Idul Fitri, Lebaran, dan segala macam kita merayakan. Tapi saya nggak pernah memperhatikan kalau kita pergi ke sebuah masjid untuk melaksanakan sebuah sholat. Mereka Idul Fitri itu merayakan, tapi hanya cukup merayakan aja, cuman nggak sekedar nggak sholat, gitu. Ya nggak sholat Idul Fitri. Bahkan Idul Adha pun mereka merayakan, seperti mereka beli kambing, tapi mereka nggak sholat. Itu kan yang jadi bingung tuh satu keluarga. Saat itu Mbak Siska pun nggak ikut bicara karena Mbak Siska posisinya kan masih kecil, kan masih SD. Iya, pasti. Tapi dari situ Mbak Siska keluar perkataan, nanya dengan Mas Bimo, Mas Bimo, agama itu emang apa sih? Ya Mas Bimo pun bingung mau menceritakan kepada adiknya seperti apa nih agama ini apa gitu kan. Benar. Ya adik kalau mau tahu tanya aja deh sama ayah sama ibu gitu. Udah deh, Mas Bimo mau balik ke kamar dulu, mau istirahat, capek gitu. Nah, ketika di dalam ruangan itu ngobrol, Mbak rasa kekhawatiran, rasa ingin tahunya Mbak Amel pun masih belum terjawab kan, tentang agamanya apa. Di saat Mas Bimo nanya pun orang tuanya nggak bisa menjawab. Akhirnya Mbak Amel masih memikirkan itu terus, memikirkan terus sampai suatu ketika datanglah kembali malam Selasa Kliwon. Dan kali ini Mbak Amel benar-benar harus bisa mengetahui apa yang terjadi di atas. Mbak Amel coba untuk mengikuti, dan kebetulan ketika Mbak Amel mengikuti naik ke atas loteng ini, untuk di loteng tersebut tidak tertutup rapat. Lalu Mbak Amel mempunyai kesempatan dong untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika Mbak Amel naik ke atas coba untuk mengintip, Mbak Amel melihat orang tuanya ini, ayah dan ibunya ini sedang seperti duduk itu bersila di bawah, dan di depannya ini ada sebuah sesajen yang menurut Mbak Amel ini lengkap sesajennya, dan ada sebuah foto perempuan yang menggunakan kebaya berwarna hijau yang menurut Mbak Amel ini perempuannya sangat cantik. Dan di situ orang tuanya seperti biasa, hanya ngobrol biasa. Ketika Mbak Amel ingin mendengarkan obrolan tersebut, tiba-tiba pintu itu seketika langsung tertutup sendiri. Kaget dong Mbak Amel ya kan.
Kaget Mbak Amel langsung buru-buru turun dia ke bawah. Mbak Amel lihat itu orang tua gue lagi ngapain gitu loh, lagi berbicara dengan nama siapa. Masih belum terjawab. Terus Mbak Amel cari tahu. Dan akhirnya ketika usia ini langsung disingkat aja ya ceritanya. Ketika usia Mbak Amel ini mendekati 21 tahun dan ayah ibunya ini sudah merasa udah usia yang sangat tua. Saat itu kalau nggak salah Mbak Amel bilang usia dan ayahnya ibunya ini sudah sekitar usia 65 tahun lah. Mbak Amel melihat kalau ayah dan ibunya ini sedang bertengkar. Bertengkar hebat lah, tanpa disadari oleh kedua orang tuanya kalau Mbak Amel ini sedang mendengar pertengkaran mereka. Di pertengkaran ini, ayah dan ibunya ini berkata seperti ini. Udah saatnya sekarang kita kasih tahu sama anak-anak kita apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka harus tahu, usia kita ini udah gak muda lagi. Apa yang kita kerjakan dari nenek moyang dan leluhur kita, ini harus bisa dikerjakan lagi oleh anak-anak kita. Kita harus bisa mencari penerus apa yang sudah kita kerjakan. Itulah yang Mbak Amel dengar. Lalu dengan Mbak Amel memberanikan diri, Mbak Amel masuk ke dalam kamar orang tuanya, lalu berkata, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebenarnya apa yang disembunyikan? Sambil Mbak Amel tuh histeris lah. Ketika Mas Bimo datang. Ada apa nih? Ini loh Mas, tadi aku mendengar ayah dan ibu mereka bertengkar. Di dalam pertengkaran mereka, mereka bilang ingin menurunkan dan mewariskan sesuatu yang bisa dikerjakan karena mereka usianya sudah tua gitu. Maksudnya apa nih? Gitu kata Mas Bimo. Maksudnya apa Bu? Ya tolong jelaskan. Akhirnya Mbak Amel sama Mas Bimo diajaklah untuk duduk. Sini duduk dulu, biar saya jelaskan. Dijelaskanlah oleh ayah dan ibunya mereka. Jadi begini nak, ini memang sudah tradisi dari leluhur kita, dari nenek moyang kalian, kan? Dari ibu, ini dari turunan dari ibunya. Dari ibu punya nenek, nenek ibu tuh punya nenek lagi, punya nenek lagi, dan kita ini generasi yang ketiga. Kita generasi yang ketiga ini itu nggak boleh putus sampai generasi ketujuh. Semua harus dikerjakan. Karena kalau sampai ini putus sampai sebelum generasi ketujuh, semua keluarga kita itu hilang. Mbak Amel dan Mas Bimo masih bertanya-tanya, maksudnya bagaimana sih? Saya nggak ngerti. Jadi beginilah, apa yang sudah kalian dapati, apa yang sudah kalian nikmati, ini semua karena berkat leluhur kalian. Jadi leluhur kalian itu memang dari dulu sudah bekerja sama dan sudah bersekutu dengan iblis. Syaratnya kalian itu harus memberikan sebuah darah kalian itu setiap Selasa Kliwon. Jadi kalau setiap Selasa Kliwon, kenapa orang tuanya ke atas itu? Jadi orang tuanya ini entah ayahnya atau ibunya, mereka tuh memberi persembahan darah dari dirinya masing-masing. Seperti jarinya yang dilukai, segala macam itu. Pokoknya harus meneteskan sebuah darah lah. Memang menurut Mbak Amel ini nggak berat. Nggak macem-macem, nggak seperti mencari sesuatu yang tumbal atau memberikan sebuah darah hewan. Ini cukup. Tapi ini harus rutin dilakukan setiap Selasa Kliwon, nggak boleh satu pun terlewat. Karena kalau satu pun terlewat, itu pasti akan ada dari kalian itu yang bukannya tumbal ya, pasti ada yang salah dari kalian itu yang bakal terkena suatu penyakit. Gitu. Entah itu penyakit kulit atau penyakit yang lainnya lah. Jadi ayah dan ibu ini ingin memberikan sesuatu kepada kalian, ingin memberitahu kepada kalian, karena ayah dan ibu ini sudah tua. Jadi
ini wajib diteruskan sama kalian, sama Amel atau sama Bimo. Sampai kalian pun nanti kalau sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, ini pun pasti bakal berlanjut, bakal diteruskan. Dan ternyata ibunya Mbak Amel ini punya kakak dan punya adik, mereka pun sama mengerjakan seperti itu di masing-masing keluarganya. Semua keluarganya mereka mengerjakan seperti itu. Dan ada satu ruangan khusus di mana ruangan itu memang untuk dispesialis lah, diberikan kepada leluhur mereka. Mereka bilang seperti itu. Jadi nanti kalau Bimo atau Amel atau Siska nanti sudah berkeluarga, kalian masing-masing harus tetap mengerjakan seperti ini di tempat kalian masing-masing. Karena pernah ada ibunya Mbak Amel ini, dia punya adik bungsu dan menyepelekan ritual seperti ini, itu satu keluarganya dibantai habis, nggak ada yang tersisa. Makanya ibunya ini mempunyai 5 bersaudara, itu tinggal 4 yang tersisa, satunya nggak ada, semuanya keluarganya rata. Makanya itulah kenapa ayah dan ibu selalu melakukan ritual di malam hari ini, di malam Selasa Kliwon, itu untuk menjaga keselamatan kita turun temurun. Karena kalau ayah dan ibu nggak melakukan seperti ini, kita sekeluarga bakal hilang. Sama seperti Pak D dan Bude. Kalau Pak D dan Bude nggak melakukan seperti ritual ini, Pak D dan Bude pun keluarganya bakal hilang. Bakal satu persatu dijemput oleh leluhur, bilang. Amel pun bingung, Mas Bimo pun lebih bingung. Karena Mas Bimo yang usianya dewasa, sebentar lagi bakal masukin semester 4, bakal wisuda, mungkin nanti kerja atau menjadi penerus perusahaan, menikah. Mas Bimo berkata seperti ini. Lalu bagaimana Bu saya menjelaskan kepada calon istri saya nanti? Awalnya juga ibu bingung menjelaskan kepada ayah apa yang harus ibu kerjakan. Tapi ya mau nggak mau pun ayah harus menerima karena ini demi keselamatan kita. Inilah yang membuat kita nggak pernah merasakan kesusahan dan kemiskinan. Semuanya itu karena bantuan dari leluhur kita. Perusahaan kita besar, ayah dan ibu punya perusahaan masing-masing. Kita mau pergi kemana semua. Sebenarnya ini ceritanya Mbak Amel nggak menceritakan sampai benar-benar selesai. Cuman cerita ini kalau bisa dibilang dikirimkan sama Mbak Amel agak sedikit menggantung. Menggantungnya karena ya itu, akhirnya ayah dan ibunya ini meninggal karena memang udah usianya udah tua, meninggal seperti itu aja, dimakamkan dengan cara seperti layaknya agama Islam, dikuburkan, dikafanin, tapi tidak dingajikan, tidak ada pengajian. Bahkan kalau Mbak Amel bilang tuh nggak ada tuh yang namanya dimandikan jenazahnya, hanya digantikan pakainya dengan kain kafan lalu dikuburkan. Ya kita mudah-mudahan banyak berdoa semoga masalah Mbak Amel dan apa yang dirasakan Mbak Amel semuanya bisa berakhir ya. Bertobatlah sebelum semuanya terlambat gitu. Mohon maaf banget Mbak Amel, kita nggak bisa bantu apa-apa. Tapi makasih banyak loh kalau Mbak Amel udah mengirimkan ceritanya kepada kita. Kalau Mbak Amel nanti mau sharing-sharing lagi atau mau kirimkan ceritanya kepada kita, boleh-boleh aja ya. Jadi gitu guys, cerita dari Mbak Amel. Buat kalian yang bisa memberikan solusi atau saran biar Mbak Amel nih cepat apa ya terselesaikan masalahnya ya. Tapi kalau dari gue pribadi baik guys, bukannya nggak pengen bantu Mbak Amel ya guys ya, agak sedikit horor banget guys. Takutnya niat kita membantu malah bisa berefek ke kita. Jadi khawatir karena kita mencampur tangan, mengikut sertakan ke dalam urusannya Mbak Amel nih, yang memang cara nggak langsung udah dikerjakan sama Mbak Amel. Tapi Mbak Amel minta tolong banget sama kita, terutama sama numpang cok, biar Mbak Amel ini benar-benar identitasnya ditutupin, jangan sampai sama sekali tahu letak lokasi dan bagaimana Mbak Amel ya lebih detailnya lah menjalankan semuanya ini gitu. Ya buat kalian
bagaimana? Saya atau nggak percaya sih guys, gue Iya. juga agak sedikit bingung ya, karena ini tahun 2025, udah tahun modern, masih ada Hal aja kayak gitu ya. hal yang kayak gitu. Itu menurut gue sih sangat luar biasa sih guys. Gue pun ya maaf aja ya, gue juga sebenarnya tadinya gue pikir gue agak takut nih menceritakan tentang ceritanya Mbak Amel, karena masalahnya ini masih terjadi loh, Sampai masih saat ini berjalan ya, sampai sampai saat saat ini. ini. Ini bukan cerita yang, kalau menurut Mbak Amel, bukan cerita masa lalu, emang cerita yang masih dikerjakan bahkan sampai nanti 7 turunan. Ya mudah-mudahan nggak berdampak apa-apa ya guys sama gua, sama teman-teman numpang cowok yang lainnya, biar kita semua selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Jadi kalau kalian punya komentar, saran atau yang lainnya bisa kirim Itu email kita ya, ya. atau komen di Komen. channel Video YouTube kita. Dan buat kalian yang mempunyai cita-cita horor, jangan lupa saksikan terus video kita. Jangan lupa juga kirimkan cerita-cerita kalian ke email kita. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah mau mendengar cerita kita sampai habis. Jangan lupa selalu komen, like, subscribe video kita biar video kita selalu berkembang. Sekali lagi terima kasih banyak, dan cerita ini cukup sampai situ aja guys. Gue pun nggak tahu nanti akhir ceritanya seperti apa, dan gue pun sebenarnya nggak pengen tahu. Maaf yang Mbak Amel ya gitu kan, gue kayaknya udah deh gitu deh. Kalau Mbak Amel mau cerita ya curhat, ya kita cukup membacakan aja, cuman kalau selebihnya kita nggak bisa bantu apa-apa Mbak Amel gitu kan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, kita akhiri saja cerita untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Numpang cok. Numpang cok.